La yu'minuna bihi wa qad khalat hibbul awwalin. Ya, baik. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. La yu'minuna bihi wa qad khalat Sunnatul ya sunnatul awwalin. qad khalat Wa qad khalat sunnatul awwalin. Ya, baik. Alhamdulillah. Ada lagi yang belum membaca? Sudah semua? Benar yang belum bisa, mohon maaf izin ambil. Baik, Bu Nana mau membaca juga? Selesaikan saja Bu Nana sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna 'alaihim baban minas samaa'i fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama Sukirat. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qawmun masrur. Baik, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Barakallahu fiikum, barakallahu fi tilawatikum. Baik, alhamdulillah. Silakan. Baik, sebagian alhamdulillah saya sudah mendengarkan ya oleh bapak-bapak semuanya. Insyaallah saya sudah dengar. Ibu-ibu tadi ya, 4 orang 5 orang dengan menggunakan. Baik, mungkin selanjutnya ini ya, kesan selama ada kurang lebih 2 bulan ya saya membersamai ibu-ibu dan bapak-bapak di acara tahsin tilawah Al-Quran, program tilawah Al-Quran. Secara keseluruhan alhamdulillah bacaan bapak ibu sudah bagus ya, alhamdulillah sudah bagus. Dari segi makhrajnya, hukum-hukum tajwidnya ya, terkait sifatul hurufnya sebagian besar sudah bagus. Jadi sebetulnya saya pernah ya ngisi program tahsin ini di tahun 2013 ya, menjelang saya melahirkan ya. Jadi waktu itu saya lagi hamil anak kedua ya, sambil ngajar juga, sambil ngisi juga pagi. Jadi waktu itu saya masih diantar jemput tuh kalau berhasil. Tapi qadarullah ya, karena punya bayi dan susah gitu ya tinggalin bayi, akhirnya skip saya di sini di acara tahsin ini. Dan alhamdulillah biidznillah kembali lagi bergabung ya dengan iya betul ya. Jadi ya, mungkin itu ustazah yang pertama ya. Iya betul. Iya, oh iya, jadi begitu. Jadi yang kedua kali saya nyambung lagi gitu ya. Ada beberapa catatan ya yang
saya perhatikan dari bacaan Bapak dan Ibu yang ini hampir sering terulang gitu ya, hampir sering terulang-ulang pada setiap penelpon ya, yaitu yang pertama makhraj dulu ya, tentang makhraj. Makhraj itu kan asalnya dari kata kharaja, keluar ya. Makhraj itu namanya isim makan, tempat keluar ya. Kalau makharijul huruf berarti tempat keluarnya huruf ya. Nah, yang sering sekali ditemukan adanya kurang maksimal atau kurang sempurna, saya tidak katakan salah ya, tetapi kurang sempurna pengucapannya adalah pada huruf kha dan gha ya. Ini sering jadi H gitu ya. Misal maghdubi jadi mahdubi ya. Kha-nya juga sering tidak terdengar bunyi kha-nya ya. Ya, karena kha itu keluarnya dari sini ya, dari tenggorokan. Tenggorokan itu terbagi tiga, ada adnal halak, ada wasatul atau wastul halak ya, dan aqsal halak. Jadi ada tiga tempat keluar ya. Dari tiga ini masing-masing ada dua huruf gitu ya. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, jadi ghain dan kha inilah yang sering sekali ya saya dengar dia kurang sempurna. Cara kita tahu bagaimana membunyikan huruf, kita rubah hurufnya jadi sukun dulu. Gitu ya. Lalu kita tambahkan di depannya, kita taruh di depan huruf yang sukun ini huruf yang hidup. Ya. Bah, tah, ya, tah, ya seperti itu. Itu caranya, ya, caranya seperti itu. Sama juga dengan huruf gha, ya. Kan kalau bahasa Indonesia go-nya biasa aja g gitu ya, gitu ya. Nah, ya. Tapi di bahasa Arab gha itu ada di situ. Gha. Ya, gha. Disukunkan dulu, kita kasih depannya huruf yang berharokat. Al, bal, ya, al, il, ya. Al, ya, ya, al, il, bal, tam, ya, tam, seperti itu. Ya. Yang keduanya tadi huruf kha dan gha. Yang keduanya ain dengan alif. Ini juga sama, PR-nya ada di tenggorokan. Apa karena pagi-pagi gitu ya? Apa karena masih pagi? Ya. Nah, ini yang keduanya adalah huruf ain dan alif atau hamzah a. Ya, kalau a-nya insya Allah tidak ada masalah. Pada ainnya, ya, yang justru ini menjadi PR-nya adalah mungkin di sini ada tiang Jawi, ada yang dari Jawa. Nah, ya, saya sering mendengar kalau dari Jawa itu jadinya nggak. Ya, nah ini PR bersama-sama ibu-ibu. Ya, jadi bagaimana mengucapkan ain itu tidak jadi nga. Memang itu dekat. Ya, untuk a dengan nga itu hanya sedikit saja. Nga itu karena dia nempel. Coba deh, nga itu kan nempel. Nga. Sementara a itu kan tidak nempel. Yang atas dengan yang bawahnya a. Kalau nga terasa kan? Nga
juga cara menyempurnakan dia keluar huruf ain ini, disukunkan ainnya, ya, ditaruhlah di depannya huruf yang hidup atau berharokat. A, tapi jangan jadi a gitu ya, ngalir aja. A jami, ya, seperti itu, ngalir, nggak mentok, ya. Beda mengalir dengan mentok itu beda. Jadi a kalau mentok, ya. Sementara dia bukan, sementara dia harus mengalir. A, ya, a, ta, ba, ya, ta, gitu ya. Ya. Selanjutnya, ya, adalah huruf-huruf yang ada di mana nih? Lidah depan. Shin, ya, zai, itu juga sering tertukar. Dal dengan zai, ya, dal. Alladzina bukan allazina. Alladzina, ya. Kadang-kadang terdengar ada yang membacanya allazina atau allajina. Ya. Nah, ini yang sering saya perhatikan, ya, kurang sempurna pengucapannya. Baik, itu pertama tentang makharijul huruf. Yang keduanya adalah tentang dengung. Ya, mayoritas alhamdulillah untuk dengung sudah banyak yang bagus. Sudah paham bagaimana konsepnya mendengung. Mendengung itu selain kita mendengung, kita tahan selama 2 harokat. Jadi nggak cuma dengung langsung kita pindah ke kalimat yang lain, tidak. Tahan dulu. Min qablik. Ya, coba Bapak Ibu perhatikan ketika saya baca min qablik dengan min qablik, berbeda? Beda. Dengung itu sama. Yang satu ditahan, yang satu tidak ditahan, ya. Apakah itu merubah arti? Tidak. Tetapi bacaan kita tidak sempurna. Kita kan pengen bacaan kita sebagaimana dari Allah, dari Jibril ke Rasulullah, ke para sahabat sampai ke kita, ya. Nah, begitulah cara membacanya. Dengung itu ditahan 2 harokat. Ya. Mim ba'di. Dengung itu adanya di mana? Dengung itu hurufnya terjadi pada nun dan mim, ya, nun dan mim, ya. Dia adanya di mana? Nun dan mim ini adanya di khoisyun. Makanya dengung itu terasanya di mana, ibu-ibu, bapak-bapak? Di rongga hidung, ya. Kalau bidang, kalau kita lagi flu itu agak sulit karena rongga hidung kita sedang terganggu, ya. Itu gunnah, salah satu dengung juga gunnah. Gunnah itu hanya ada di 2 tempat, yaitu di nun dan mim, ya. Huruf nun bertasydid, mim bertasydid, seperti itu. Adapun hukum nun sukun yang ada dengungnya, ada iqlal, ada idgham bi gunnah, ada ikhfa. Nah, itulah yang harus kita dengungkan. Terus hukum mim sukunnya, apa yang harus kita dengungkan? Yaitu mim bertemu dengan mim, idgham mutamathilain, idgham mimi, ya. Ibu-ibu di sini mengenal bapak-bapak. Lalu mim bertemu huruf ba, ikhfa syafawi. Cara mendengungkan boleh lengkap, ya, untuk ikhlas dengan ikhfa syafawi ini boleh lengkap mingkepnya. Mim ba'di boleh, atau min ba'di, sama-sama, ya. Ikhfa syafawi juga gitu, sama, ya. Boleh lengkap, boleh disisakan rongga sedikit di bibirnya. Ini adalah buku dari syekh saya waktu saya di Mesir mengambil sanad tahsin 30 juz. Beliau Syekh Abdul Rahman Mu'nis sekarang
sekarang beliau stay di Malaysia. Beliau sering ke Indonesia. Saya ngambil sanad itu dulu tahun 2008-2009. Jadi memanfaatkan